Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Syukrillah dengan NIM 253030510016. Saya akan menjelaskan tentang batasan kemiskinan. Batasan kemiskinan adalah ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau keluarga tergolong miskin atau tidak. Secara umum, seseorang dikatakan miskin apabila pendapatan atau tingkat kesejahteraan berada di bawah standar kebutuhan hidup yang layak. Beberapa indikator kemiskinan. Yang pertama, rendahnya pendapatan atau penghasilan. Yang kedua, sulitnya memenuhi kebutuhan pokok. Yang ketiga, kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Yang keempat, keterbatasan kesempatan kerja. Dan yang kelima, kondisi tempat tinggal yang tidak layak. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kemiskinan yang terjadi ketika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum untuk hidup. Contohnya, tidak mampu membeli makanan yang cukup, tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dan tidak mampu membayar biaya kesehatan. Yang kedua, kemiskinan relatif. Kemiskinan yang diukur berdasarkan perbandingan tingkat kesejahteraan seseorang dengan masyarakat di sekitarnya. Contohnya, seseorang dapat memenuhi kebutuhan dasar tetapi pendapatannya jauh lebih rendah dibanding mayoritas masyarakat di lingkungannya. Yang ketiga, kemiskinan struktural. Kemiskinan disebabkan oleh struktur sosial, ekonomi, atau kebijakan yang tidak memberi kesempatan yang sama kepada semua orang. Contohnya, kurangnya lapangan kerja atau akses pendidikan di daerah terpencil. Yang keempat, kemiskinan kultural. Kemiskinan yang berkaitan dengan nilai, kebiasaan, atau budaya yang membuat seseorang sulit keluar dari kondisi miskin. Contohnya, rendahnya motivasi untuk bersekolah atau bekerja karena sudah terbiasa dengan kondisi yang ada. Yang kelima yaitu kemiskinan sementara. Kemiskinan yang terjadi karena keadaan tertentu dan bersifat sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alandra Saputra Situmorang dengan NIM 253030510005. Saya akan menjelaskan tentang penyebab kemiskinan. Yang paling pertama adalah rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan. Yang kedua adalah kurangnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga, rendahnya pendapatan masyarakat. Yang keempat, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Yang kelima adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Yang keenam adalah akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dan selanjutnya adalah bencana alam maupun krisis ekonomi. Materi selanjutnya adalah pemberdayaan masyarakat miskin. Pemberdayaan masyarakat miskin adalah upaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Perkembangan dilakukan dengan membantu masyarakat mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Bentuk-bentuk pemberdayaan dapat dilakukan melalui yang paling pertama adalah pelatihan kerja dan usaha. Selanjutnya adalah pemberian modal usaha, dan selanjutnya adalah meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan. Dan selanjutnya adalah pandangan kegiatan ekonomi produktif. Melalui berbagai program tersebut, masyarakat miskin dapat memperoleh kebutuhan, keterampilan, agar kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan pendapatan. Tujuan pemberdayaan adalah agar masyarakat miskin mampu meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari lingkungan kemiskinan secara mandiri serta berkelanjutan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zulfita Karimnazara dengan NIM 253030520009. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah program bantuan sosial bersyarat dan pemerintahan Indonesia yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan miskin. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Manfaat PKH antara lain: yang pertama, membantu memengaruhi kebutuhan
dasar keluarga. Yang kedua, meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak. Yang ketiga, meningkatkan kesehatan ibu hamil, balita, dan lansia. Yang keempat, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan. PKH diberikan kepada keluarga yang mempengaruhi kriteria tertentu dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.